Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rohimatusani Nursadia. Hari ini akan membahas sebuah topik penting dalam psikologi konseling, yaitu self management dalam pendekatan behavioral. Judul materi ini adalah mengelola diri untuk hidup yang lebih terarah dan bermakna. Presentasi ini disusun oleh Anissa Rohimatusani Nursadia, BKNR 4. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya menjadi nahkoda bagi diri kita sendiri agar hidup kita tidak berjalan tanpa arah. Pertama-tama, apa sih sebenarnya self management itu? Ini adalah kemampuan kita sebagai individu untuk mengamati, mengatur, dan mengendalikan perilaku pikiran serta perasaan secara mandiri tanpa harus selalu bergantung pada orang lain atau konselor. Nah, di sini posisi kita bukan sebagai objek pasif yang cuman menerima nasib, tetapi kita adalah agen perubah yang aktif mengarahkan diri kita sendiri. Karena pendekatan berbasis behavioral fokus utamanya adalah menciptakan perilaku adaptif yang bisa kita gunakan sebagai situasi kehidupan, bukan hanya saat kita sedang melakukan sesi konseling itu saja. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu para pemikir di balik self management. Nah, teknik ini itu punya dasar ilmiah yang sangat kuat dari 3 tokoh besar. Yang pertama adalah B.F. Skinner dengan teori operant conditioning yang menekankan bahwa perilaku kita dibentuk oleh konsekuensinya, sehingga kita bisa melatih diri lewat self reinforcement. Nah, lanjut yang kedua adalah Albert Bandura, yaitu melalui social learning theory yang mengingatkan pentingnya self efficiency atau keyakinan bahwa aku bisa berubah. Nah, lalu yang terakhir ada Canver 1970 yang mengenalkan model self regulation yang terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama memantau, yang kedua mengevaluasi, dan yang ketiga memberi penguatan pada diri sendiri yang menjadi tulang punggung teknik ini. Lanjut ke slide 4 yaitu komponen utama 3 pilar. Untuk menjalankan self management ada 3 pilar utama yang harus ada. Pilar pertama adalah self monitoring atau pemantauan diri, di mana kita secara sadar mencatat kapan, di mana dan seberapa sering perilaku itu sering muncul. Yang perilaku kedua yaitu self evaluation, yaitu tahap di mana kita bisa membandingkan hasil catatan kita dengan target yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu pilar ketiga adalah self reinforcement, yaitu memberi penghargaan atau konsekuensi kepada diri kita sendiri agar motivasi kita untuk berubah tetap terjaga begitu. Nah, selanjutnya itu cara kerja self management di lapangan. Nah, ada 4 teknik utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu kita bisa melakukan self recording dengan mencatat frekuensi perilaku dalam jurnal atau aplikasi habit tracker. Nah, kemudian ada self reward, yaitu memberikan hadiah pada diri kita sendiri seperti jajanan favorit saat target kita tercapai atau gift-gift yang lain. Lalu ada juga stimulus control, yaitu cara kita mengatur lingkungan, misalnya menjauhkan HP saat ingin fokus belajar. Dan yang terakhir adalah self contracting, yaitu membuat perjanjian tertulis dengan diri kita sendiri atau konselor mengenai target yang ingin kita capai atau dicapainya. Nah, di slide ini yaitu asesmen. Masuk ke tahap praktik, langkah pertama adalah asesmen atau mengenali masalah. Kita harus mengidentifikasi 3 tingkah laku apa yang bermasalah secara spesifik dan seberapa sering sih hal itu terjadi. Nah, kita juga perlu menganalisis suatu atau pemicu
attendant yang membuat perilaku itu seringkali muncul, sekaligus mengeksplorasi seberapa besar motivasi kita untuk berubah. Nah, penting juga untuk mengumpulkan data awal atau baseline sebelum kita mulai melakukan intervensi apapun. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan arah yang jelas melalui goal setting dan perencanaan. Nah, di sini kita bisa menggunakan prinsip SMART goals, yaitu tujuannya harus spesifik, teratur, measurable, bisa dicapai, achievable, relevan, dan juga memiliki batas waktu yang jelas, time bound. Nah, setelah tujuannya jelas, kita pilih teknik yang paling sesuai dengan karakter kita. Lalu menandatangani kontrak diri sebagai komitmen atas langkah-langkah, hadiah, dan juga konsekuensi yang sudah disepakati dari awal. Nah, langkah yang ketiga yaitu implementasi. Langkah ketiga adalah implementasi atau masa beraksi. Nah, di tahap ini kita mulai rajin mencatat perkembangan harian kita menggunakan jurnal atau table. Kita jalankan semua teknik yang sudah dipilih secara konsisten setiap harinya, dan juga jangan lupa untuk melakukan cek progres setiap minggu dengan membandingkan data aktual melawan target kita. Jika dirasa kurang efektif, kita bisa menyesuaikan kembali strategi atau teknik tersebut agar lebih pas dengan kebutuhan kita. Langkah yang terakhir, langkah keempat adalah evaluasi dan follow up. Ada prinsip penting di sini. Perubahan nyata terjadi di luar ruang konseling. Kita harus menganalisis data sebelum dan sesudah intervensi untuk melihat apakah ada perubahan yang signifikan. Kita juga bisa melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitar seperti keluarga atau teman untuk mengonfirmasi perubahan perilaku kita. Lalu yang terakhir, lakukan pemantauan berkala selama 2-4 minggu setelah sesi berakhir untuk mencegah terjadinya kekambuhan atau relapse. Nah, biar manjur itu gimana? Nah, agar self teknik manajemen ini benar-benar manjur, ada beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah imediasi, yaitu hadiah atau konsekuensi yang harus diberikan langsung setelah perilaku itu muncul agar si polanya terekam kuat. Lalu yang kedua adalah konsistensi. Perubahan perilaku tidak akan terjadi tanpa disiplin yang tetap. Nah, ketiga, sadari adanya perbedaan individu karena setiap orang punya selera reward yang berbeda. Dan yang paling utama adalah motivasi intrinsik, karena perubahan yang permanen selalu lahir dari keinginan dalam dirinya sendiri. Dalam menjalankan proses ini, kita juga harus mengedepankan etika dan keamanan, safety first. Nah, harus ada informed consent atau persetujuan dari klien, serta menjaga kerahasiaan seluruh informasi. Kita harus memastikan tidak ada teknik yang menyebabkan trauma, baik secara fisik maupun psikologis, atau non-malevolent. Nah, harga diri klien itu harus selalu dijunjung tinggi, dan target yang dibuat haruslah realistis agar si klien tidak merasa frustasi di tengah proses yang sedang berjalan. Sekaligus sebagai penutup, yaitu kesimpulannya, perlu kita ingat bahwa self management itu bukan soal menjadi sempurna dalam semalam, tetapi soal kita yang terus bergerak maju langkah demi langkah. Nah, dengan asesmen yang tepat, tujuan yang jelas, dan evaluasi yang konsisten, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen berubah terbaik bagi dirinya sendiri, karena pada akhirnya you are the CEO of your own life.
Terima kasih, saya Anissa Rahimatusani Indonesia Dia. Mohon maaf apabila presentasi saya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.